Shalom, haleluya. Kita bersyukur sekali lagi kita dapat bertemu kembali di dalam kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, di mana sekali lagi kami dapat belajar dan merenungkan kebenaran firman-Mu, ya Bapa di sorga. Berkati seluruh jemaat-Mu, berkati seluruh anak-anak-Mu yang mendengar kebenaran firman-Mu, agar mereka semua diberkati oleh firman Tuhan yang kami pelajari bersama-sama malam hari ini, dimanapun kami berada, yang ada di rumah, yang ada di tempat kerja, yang ada di mana-mana saat ini. Tuhan terus membuka pintu hati mereka supaya mereka dapat belajar dan dapat mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu, ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, berkaryalah, berbicaralah, kami siap untuk belajar dan mendengar kebenaran firman. Haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini saya senang sekali mengajak kita melihat kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Yakobus 1 ayat yang kedua sampai kepada ayat yang ketiga. Boleh juga kita membacanya di dalam Yakobus 1 ayat yang kedua sampai kepada ayat yang ke-8. Tetapi saat ini saya hanya membacakan kepada kita di dalam Yakobus 1 ayat kedua sampai kepada ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan," kata firman Tuhan. Nah, di dalam pembacaan firman Tuhan sebentar tadi, saya senang sekali mengajak kita melihat satu tema firman Tuhan yang cukup sederhana, yaitu mengapa kita harus mengalami proses, ya. Nah, di dalam kehidupan kita, Tuhan selalu mempunyai rencana yang indah di balik proses pembentukan yang diizinkan terjadi di dalam kehidupan kita atau kehidupan anak-anak Tuhan. Ketika kita mau taat mengikuti proses Tuhan itu dengan benar, ya, hasilnya pasti akan menjadi luar biasa. Namun, seringkali timbul pertanyaan di dalam pikiran kita manusia, ya, yaitu bilakah saya diberkati seperti dia atau seperti hamba Tuhan yang lain, ya? Atau pertanyaannya lagi, bilakah hidup saya dipulihkan atau bila saya mengalami mukjizat dari Tuhan? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu selalu keluar di dalam pikiran kita, di dalam kehidupan kita. Nah, kita harus percaya bahwa berkat, pemulihan, dan mukjizat itu sesuatu yang pasti yang kita terima dari Tuhan. Tetapi sebelumnya kita harus siap melalui semua proses untuk mendapatkan semua itu. Alkitab mengatakan, "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang diajarkan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia," dalam Yakobus 1 ayat yang ke-12. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa kita harus mengalami proses dari Tuhan? Karena kehidupan orang percaya memang tidak selamanya melalui jalan-jalan yang baik, ya. Terkadang ada banyak tentangan dan pergumulan yang harus kita jalani di dalam kehidupan kita. Namun, yang pasti
tangan Tuhan yang berkuasa itu selalu siap menopang kita, menyertai kita, mengangkat kita, agar setiap langkah kaki kita itu tetap melangkah bersama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan memproses kita itu pasti ada maksudnya, yaitu supaya kehidupan kita ini ya semakin indah di hadapan Tuhan. Ya, Ayub berkata, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya jejaknya aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang perintah dari bibirnya, tidak kulanggar dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya, kata firman Tuhan. Dalam Ayub 23 ayat yang ke-10 sampai kepada ayat yang ke-12 kita dapat memperhatikan di sana. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak tokoh dalam Alkitab yang harus melalui proses ya pembentukan dari Tuhan, dan ketika mereka setia dan taat ketika diproses, hidup mereka itu menjadi sangat luar biasa. Saya percaya jika kita sama seperti tokoh-tokoh di dalam Alkitab itu, maka kita juga akan memiliki hidup yang begitu berhasil ya di dalam setiap kehidupan kita. Yusuf dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya, lalu dijual sebagai hamba budak di Mesir, difitnah, dipenjarakan ya di dalam kehidupannya. Tetapi Yusuf tidak pernah memberontak kepada Tuhan ataupun mengeluh di dalam hidupnya, karena dia tetap percaya Tuhan menjaga, memelihara perjalanan hidupnya di dalam kehidupannya, sehingga kita dapat melihat kemuliaan Tuhan terjadi dan mukjizatnya Tuhan diperlihatkan melalui kesetiaan dan ketaatan Yusuf. Demikian juga Sadrak, Mesak, Abednego harus menghadapi perapian yang menyala-nyala, tetapi sedikit pun tidak menggoyahkan iman mereka. Itulah proses yang terjadi kepada mereka, di mana mereka tetap percaya dan mengandalkan Kristus di dalam setiap kehidupan kita. Nah, saya percaya juga saat hari ini Tuhan sentiasa memproses kita untuk menjadikan kita anak-anaknya yang tetap setia dan mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, firman Tuhan hanya sampai di sini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih karena Engkau sentiasa memproses kami, membentuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang tetap mengandalkan Kristus, yang tetap percaya di hadapan Tuhan. Saat ini Bapa di surga, berkati anak-anak-Mu yang mendengar kebenaran firman-Mu dalam keadaan apapun mereka. Tuhan membentuk mereka, Tuhan memproses mereka menjadi anak-anak Tuhan yang tetap setia, yang tetap mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka ya Bapa di surga. Berkati mereka, urapi mereka di dalam setiap kehidupan mereka. Haleluya Bapa, haleluya Yesus, kami sudah berdoa. Amin.